Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita di bab Sirah Nabawiyah, di materi Sirah Nabawiyah, yang mana insyaallah ya menjadi suri tauladan kita dari para sahabat dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pendorong amal soleh kita juga. Kita bisa lihat perjuangan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya membela syariat Islam ya, kemudian dilanjutkan estafetnya oleh para sahabat ya yang terus menerus memperjuangkan Islam ya walaupun Rasulullah SAW telah wafat ya. Maka dari itu ya kita menjadikan ini sebagai contoh, sebagai pendorong amal amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke pembahasan 24 ya. Setelah kita lihat ya di saat kepemimpinan Abu Bakar ya yang memulai taji Islam ya, kita bisa lihat Abu Bakar itu membangun bisa dibilang politik ya dalam Islam bisa, atau membangun kembali ya pertumbuhan Islam ya. Bagaimana ya dibangun awal ya, kota-kota yang telah ditaklukkan oleh kaum muslimin ya, menjadi kota yang menghidupkan Islam ya. Banyak sahabat-sahabat yang diutus ke kota-kota yang telah ditaklukkan oleh kaum muslimin ya pada zaman Rasulullah SAW dan dijadikan gubernur di sana. Ya, itu yang terjadi pada zamannya Abu Bakar ya. Di sisi lain ya Abu Bakar radhiyallahu ya juga melanjutkan ya amanah dari Rasulullah SAW untuk menaklukkan Irak dan juga Baitul Maqdis ya. Namun 3 tahun setelah Rasulullah SAW wafat ya disusulnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ya wafat ya, di umur yang sama karena berbeda dengan Rasulullah SAW hanya sekitar 2 tahun sampai 3 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Umar radhiyallahu anhu ya, yang mana Umar ini lebih luas lagi ya. Lebih mencakup kepada detail-detail kaum muslimin ya. Jadi bisa dibilang Abu Bakar itu hanya melanjutkan ya apa yang dimiliki kaum muslimin saat Rasulullah SAW masih hidup ya. Masjid ya diurus dengan baik ya. Kemudian silaturahim sama sahabat ya, penaklukan daerah-daerah yang diamanatkan kepada Abu Bakar ya, yang mana itulah wasiat dari Rasulullah. Namun pada zaman Umar ya, Umar berinisiatif untuk membangun lebih ya, untuk menguasai daerah lebih bagi kaum muslimin ya. Tentu yang masih berlanjut di Irak yang alhamdulillah ya kaum muslimin bisa ya mengambil ya atau menguasai Irak pada tahun 16 Hijriah. Ya, kemudian Baitul Maqdis sampai ke Maghrib yang dipimpin oleh sahabat Amr bin As ya, yang telah wafat juga ya. Nah, maka kita lanjut ya, apa saja yang dipelopori oleh Umar ya saat beliau masih menjadi khalifah ya. Jadi salah satu Khulafaur Rasyidin yang paling ditakuti ya di tanah Arab ya. Nah, ini kembalikan dengan Abu Bakar ya. Saat Abu Bakar masih hidup ya, banyak orang munafik itu tidak patuh ya, tidak ingin membayar zakat ya. Yang murtad pun juga banyak ya. Namun setelah zaman Umar ini lebih stabil ya. Orang itu lebih takut dan taat kepada syariat Islam ya. Nah, maka setiap khulafaur rasyidin itu punya kelebihan masing-masing ya. Dan wallahu alam menurut ana zamannya Umar ini termasuk zaman yang paling aman ya. Zaman kejayaan Islam bisa dibilang setelah Rasulullah SAW wafat ya. Nah, maka kita lihat ada poin-poin yang mana sahabat Umar radhiyallahu anhu ya membentuk ya suatu manfaat bagi kaum muslimin ya, yang mempelopori sesuatu atau bisa dibilang mempelopori sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Nah, ini yang berbeda dengan Abu Bakar ya, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Abu Bakar itu seperti yang tadi Anda sampaikan hanya melanjutkan apa yang ada ya pada zaman Rasulullah masih hidup ya. Namun kalau Umar ini bahkan membangun ya, mempelopori apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin lebih. Ya, apa saja? Ya, di poin pertama kita bisa lihat ya, sahabat Umar bin Khattab adalah ya sahabat yang pertama yang memakai gelar Amirul Mukminin. Ya,
Nah, pemimpin para kaum mukminin, ya, kaum beriman. Kemudian yang kedua, ya, beliau adalah pesahabat pertama yang memperluas Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, ya, masjidnya Rasulullah, ya. Nah, ini terjadi pada zamannya Umar, ya, tidak terjadi pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini yang Anda bilang tadi, ya, yang Anda sampaikan di awal. Di zaman Abu Bakar, ya, hanya menjaga, ya, kembali bisa dibilang menjaga keteguhan bagi kaum muslimin, ya. Nah, itu di luar yang murtad, ya. Nah, menjaga keteguhan keimanan kaum muslimin, ya, menjaga syariat selalu berjalan, ya. Itu pada zaman Abu Bakar. Namun pada zaman Umar dibangun lebih dari itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, sahabat Umar lah yang pertama menggunakan kalender Hijriyah. Nah, ini juga berbeda. Makanya Umar itu bisa dibilang sahabat yang lebih politikus daripada Abu Bakar, ya. Politiknya itu lebih main, ya. Walaupun Abu Bakar itu seorang pedagang, ya, saudagar yang cukup kaya, ya. Namun untuk politik, menurut Ana pribadi, ya, dari perang-perang sebelumnya juga, ya, Umar itu lebih banyak kontribusinya untuk masalah politik. Kalau Abu Bakar itu lebih menjaga umat, ya, mempersatukan umat tuh Abu Bakar lebih eh, menonjol. Namun kalau untuk politik, ya, Anda melihat Umar radhiyallahu anhu, ya, menonjol dalam masalah politik, ya. Nah, lebih menonjol dalam masalah politik, ya. Punya kelebihan masing-masing, ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, beliau adalah sahabat pertama atau khalifah pertama, ya, yang membukukan pencatatan dalam Islam, pengeluaran, pemasukan, ya, bagian bendahara, ya, bagian keuangan untuk mencocokkan keluar masuknya juga keuangan pemerintahan, ya, dalam menggaji pegawai-pegawai, ya, seperti yang Anda bilang, ya, setelah Abu Bakar menjadi pemimpin, ya, daerah-daerah yang dikuasai oleh kaum muslim itu sudah diberi gubernur masing-masing seperti di Yaman, Taif, kemudian di Yanbu, ya, di Tabuk, ya, diberi gubernur masing-masing. Nah, keuangan itu lebih rapi pada zaman Umar, pengeluarannya, ya, kemudian zakat yang dikeluarkan kepada kaum muslimin yang duafa. Nah, itu zaman Umar lebih rapih lagi, ya. Nah, kepada yang berhak-berhak juga, ya. Itu dicatat lebih detail pada zaman Umar radhiyallahu anhu, ya. Kemudian yang poin kelima, beliau adalah sahabat pertama yang mendirikan rumah-rumah pertemuan yang di situ dipenuhi dengan jaminan-jaminan untuk menolong para musafir dan juga orang duafa. Bisa dibilang seperti koperasi, ya. Nah, atau bahasa lainnya baitul mal, ya. Nah, ini pada zaman Umar bin Khattab, ya. Nah, jadi pada zaman Umar bin Khattab, ya, di sinilah tingkat peduli Umar lebih, ya. Anda tidak bilang bahwa Abu Bakar merupakan hal tersebut, namun, ya, di sini Umar lebih prihatin, ya, para musafir, ya, duafa yang ingin mengeluhkan apa yang ia sedang jalani atau ada cobaan yang ingin dikeluhkan, ya, kemudian butuh bantuan, nah, bisa ke Baitul Mal, yang mana Baitul Mal ini menjadi tempat, ya, sedekah, ya, zakat mal, ya, kemudian, ya, dengan yang lainnya juga, ya. Nah, misalkan harta waris yang tidak bisa dibagikan kepada kerabat, nah, itu dialurkan kepada Baitul Mal yang nanti manfaatnya kembali kepada kaum muslimin juga. Nah, inilah pada zaman Umar bin Khattab dibangun, ya. Yang manfaatnya sampai sekarang itu menjadi contoh, ya. Nah, menjadi contoh bagi para manusia, seluruh manusia, ya. Nah, seperti koperasi, ya. Kalau zaman sekarang apa namanya? Banyak ada Basnas, ya. Ada Lasnas juga, ya. Ada Lazis kalau swasta, ya kan. Nah, nah, itu contoh dari awalnya Umar bin Khattab, ya, membangun tempat-tempat untuk menolong para musafir juga duafa, ya. Kemudian yang paling keenam, ya, ada sahabat pertama yang mendiri atau beroperasi pada malam hari, ya. Nah, menyelidiki rakyat pada waktu malam, ya, atau ronda pada malam hari, ya.
Nanti ada kisah kan, ya ini ada di kitab Arubiyah Dinasiin ya. Tentang kisahnya sahabat Umar bin Khattab ya. Kemudian mengangkat ya kodi-kodi ya. Jadi hakim-hakim itu ya tidak semuanya itu kan menjadi bisa cocok untuk menjadi hakim ya. Pada zaman Abu Bakar seluruh masalah syariat itu kembali kepada Amirul Mukminin, yaitu Abu Bakar sendiri yang mengutuskan. Namun pada zaman Umar ya diutuslah kodi-kodi setiap gubernur, misalkan di daerah Irak ya. Diutuslah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memilih seorang gubernur atau seorang hakim di sana, ya, untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah umat ketika ada masalah syariat, ya, ada penyelewengan syariat, ya, atau kudeta ketika salah satu sahabat kepada sahabat yang lain, ya, atau berbentuk pidana yang akhirnya bisa membayar denda, ya. Nah, ini terjadi pada zaman Umar bin Khattab, ya, sampai ke Baitul Maqdis, ke Yaman, ya. Ah, Nah, ini diutus pada saat zaman Umar bin Khattab, ya, kemudian mendirikan Baitul Mal tadi ya untuk harta-harta untuk membantu kaum muslimin secara perekonomian, ya. Karena perekonomian suatu kaum tidak akan kuat bila setiap personalnya juga tidak kuat. Maka disinilah Umar bin Khattab ingin seluruh kaum muslimin bisa hidup secara aman dan juga tercukupi, ya. Kemudian beliau ya bermaksud untuk mengisi Baitul Mal, keuangan Baitul Mal itu diambil dari zakat, ya, zakat mal, ya. Kemudian zakat fitrah, ya. Kemudian pajak dari harta jarahan juga, ya. Kemudian menjadi harta jarahan atau apa namanya, uh, harta karun, ya. Ketika menemukan harta karun atau harta yang tidak tahu itu diambil oleh penemu, kemudian diambil seperlimanya, dan itu memang syariat, ya. Itu memang syariat seperti itu. Ya, seperti madu. Kalau madu itu uh, liar atau enggak itu beda ya. Nah, gue lupa. Kalau madu itu kalau nggak salah yang liar itu 20%, kalau ternak itu 10%. Kemudian kalau zakat apa namanya? Perkebunan, zakat sawah, ya. Dan zakat yang lain itu dia dianggap sampai nisab dahulu ya. Nah, seperti nisabnya emas, dan dikeluarkan juga seperti apa namanya, uh, batasannya emas ya, itu 2,5% dan seterusnya, ya. Itu menjadi sumber baitul mal, ya, dan harta warisan bagi orang-orang yang tidak punya ahli waris. Nah, inilah sumber-sumber baitul mal, ya, yang insya Allah bisa memakmurkan kaum muslimin. Nah, dan itu terbukti ya, pada zaman Umar itu fitnah belum banyak. Orang-orang murtad itu tidak semarak pada zaman ketika Rasulullah SAW, ya, setelah wafatnya Rasulullah ya, atau setelah baru-barunya wafatnya Rasulullah ya. Itu tidak sebanyak itu ya, tidak sebanyak pada zaman Umar bin Khattab ya. Maka Anda bilang tadi ya, pada zaman Umar bin Khattab ini zaman yang paling aman dan juga jaya-jayanya Islam ya, setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena pada zaman jayanya kaum muslimin itu tentu ya setelah Fatul Makkah sampai tahun 10 Hijriah, itu zaman merdekanya Islam ya. Namun ya turun kembali ya kemerdekaan itu ketika zamannya Abu Bakar, karena banyak yang murtad, ya, banyak yang tidak patuh untuk membayar ya pajak bagi kaum kafir di daerah-daerah ya. Kemudian saat Abu Bakar wafat ya, Umar lah yang lebih tegas dalam hal ini, dan gubernurnya pun lebih dipertegas lagi ya. Diutus gubernur-gubernur yang berkompeten, ya, yang tidak apa namanya, mudah untuk melepaskan tawanan kaum muslimin ya. Makanya pada zaman Umar bin Khattab naik itu ada yang berprotes tentang Abu Ubaidah al-Jarrah ya. Karena Abu Ubaidah itu kan wafat 15 Hijriah ya. Jadi 2 tahun setelah Abu Bakar. Ada beberapa sahabat itu berprotes ya. Karena Abu Ubaidah ini orang yang lemah lembut ya. Kenapa diberi kepemimpinan ketika ia di Irak gitu. Ya, namun ya Umar bin Khattab berpandangan lain.
beliau lembut namun tegas gitu ya. Tetap menegakkan syariat Islam dan juga tegas terhadap kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang amir, ya seorang gubernur di daerah Irak. Ya, ya berbeda dengan Amr bin As. Amr bin As adalah orang yang keras dan ambisius ya. Makanya ya diberhentikan ya pengajaran atau pembesaran penguasaan bagi kaum muslimin di tahun 15 Hijriah juga ya sampai ke Maghrib ya Maroko. Ya karena kalau dilanjut bisa menyeberang sampai ke uh, daerah Iskandaria. Iskandaria itu daerah Spanyol kalau sekarang. Ya. Kemudian kita lanjut ya ke poin ketujuh. Beliau juga yang sahabat pertama ya yang menjalankan pos ya surat-surat ya baik ke negara lain, ya, ke daerah lain ataupun kepada kaum muslimin yang sedang safar. Ya, jadi sumber surat-surat bagi kaum muslimin. Nah, inilah ya sisi politik Umar yang begitu maju ya, menjadikan kaum muslimin ini lebih tertata secara masalah sosialnya, urusan-urusan uh, ekonominya ya. Nah, itu lebih rapi di zaman Umar. Nah, inilah bentuk dari ya pembangun-pembangun ya atau pelopor-pelopor dari Umar bin Khattab ya yang membangun beberapa hal yang penting bagi kaum muslimin ya. Sampailah ya, tahun ke-23 Hijriah ya, ketika Umar bin Khattab ya mempersiapkan sholat subuh ya. Jadi belum sholat subuh ya. Jadi masih keadaan sholat subuh ya. Nah, masuklah seorang majusi dari Parsi ya, mungkin karena dendam ya yang bernama Abu Lu'lu' ya. Nah, beliau lalu menusuk ya dari belakang ya, ke badan Umar bin Khattab sampai ke daerah dada beliau ya, dari jantung beliau sebanyak 6 kali ya. Dan setelah itulah Abu Lu'lu ini bunuh diri ya setelah menusuk 13 orang lainnya ya, secara berbeda-beda ya. Nah, nggak pada satu tempat ya, berkesinambungan. Yang terakhir akhir ditusuklah Umar bin Khattab ya. Nah, yang di antara 17 sahabat yang lain ada yang wafat ya. Nah, ya, adapun beliau ketika ditusuk tersebut ya, beliau berkata ya, aku telah dibunuh oleh seekor anjing ya. Kutil itu ya uh, dengan anjing ya, lupa perkataan persisnya dari Umar bin Khattab ya. Nah, setelah itu maka beliau jatuh dan akhirnya digantikan oleh Abdurrahman bin Auf ya untuk melanjutkan sholat subuh dahulu ya. Kemudian beliau dipanggil ya, seorang tabib untuk memeriksa sakit yang diderita oleh Umar bin Khattab ya, karena ditusuk ya, karena masih hidup ya, masih hidup jadi nggak langsung wafat namun dipanggilkan tabib dia dirawat dahulu ya agar lukanya tidak makin parah ya, sehingga diharapkan ya Amirul Mukminin bisa sembuh. Tapi karena dilihat ya usaha dari tabib tersebut tidak membuahkan hasil, ya, maka beliau ya berwasiat ya berkata ya segala puji bagi Allah yang telah menjadikan mati saya di uh, dengan tangan seorang laki yang mengaku-ngaku Islam, ya, seorang munafik ya. Nah, walaupun masih ada ya kaum munafik dimanapun ya, pada zaman Umar bin Khattab ya, namun tidak sebanyak zaman Abu Bakar ya. Nah, maka ya wasiat beliau terakhir adalah berwasiat untuk ya memusyawarahkan dari enam sahabat ya, untuk memilih khalifah ya. Di sini ya Umar bin Khattab tidak bermaksud untuk menyalahkan apa yang Rasulullah SAW dulu sampaikan di atas Bukit Uhud ya. Ya, ketika Bukit Uhud bergetar ya, nah, yang di atasnya itu ada apa namanya sahabat Abu Bakar, Umar dan juga Utsman yang Rasulullah SAW itu menyampaikan ya, janganlah engkau ya mengusik sahabatku ya, mengusik dari satu ya khalifah dan juga dua syuhada.
Yang mana itu yang dimaksud mereka ini sebagai khulafa rasyidin nanti ya, penerus Rasulullah ya, termasuk Utsman bin Affan ya. Nah, namun inilah ikhtiar dari para sahabat ya. Nah, yang mana para sahabat akhirnya diminta untuk berumbuk ya. Yang mereka itu berenam adalah ya Ali bin Abi Thalib, ya Utsman bin Affan, ya ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya kemudian adalah Abdurrahman bin Auf, ada Tolah bin Ubaidah. Ya, semua ini adalah gubernur-gubernur yang telah diutus oleh Abu Bakar terlebih dahulu. Ya, nah, yang paling dekat itu adalah Abu Abdurrahman bin Auf, ya gubernurnya Madinah. Ya. Maka ya beliau ya memilih Abdullah untuk menjadi saksi, ya. Uh, menjadi saksi pada saat musyawarah tersebut. Ya, maka setelah itulah wafatnya Umar bin Khattab dan dimakamkan di sebelah Abu Bakar. Nah, makanya ya di Raudhah itu ya makam cuma tiga itu ya. Rasulullah, Abu Bakar dan juga Umar. Ya. Karena inilah ya, tiga atau dua sahabat yang meminta dimakamkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hingga wafatlah ya beliau ya Amirul Mukminin pada saat umur 63 tahun. Ya, yang beliau memegang khalifah kaum muslimin selama 10 tahun. Nah, ini ya, ya umurnya Rasulullah, Abu Bakar ketika dan juga Umar ketika wafat itu sama ya, 63 tahun. Ya. Inilah perjalanan kekhalifahan Umar bin Khattab ya, yang mana menguasai daerah-daerah kaum muslimin ya, daerah-daerah perbatasan ya, perbatasan Persia dan juga Romawi ya, karena Parsi itu masuk dari kaum Persia ya, yang akhirnya berimigran ke daerah India kalau sekarang ya, ke daerah tengah Persia. Ya, makanya orang-orang Bangladesh, Pakistan, India itu ya sebelumnya adalah kaum-kaum Parsi itu. Ya. Yang mana memang daerah India itu adalah banyak imigran pada zaman dahulu yang isinya orang-orang Persia. Ya. Dikuasailah kaum muslimin ya, sampai ke negeri Irak. Kemudian ke Baitul Maqdis ya, yang memang sudah dikuasai sampai Mu'tah ya. Sampai ke Maghrib oleh Amr bin As. Ya. Dan di sisi lain ya, di kota Madinah diperkuat juga ya, politik bagi kaum muslimin juga kebutuhan ekonomi bagi kaum muslimin ya. Nah, di sisi lain juga ya perdagangan itu lebih leluasa ya. Nah, tidak ada kalau zaman Rasulullah itu masuk ke daerah Syam, ke daerah Persia itu mereka harus bayar pajak perdagangan ke pembesar ke raja-raja Persia maupun ke raja Romawi ya, Heraklius atau zamannya Raja Najasyi ya, kalau di Habasyah. Mereka harus bayar pajak. Namun pada zaman Rasul Umar bin Khattab ya udah enggak ya, karena daerah tersebut sudah dikuasai oleh kaum kaum muslimin. Ya, kecuali berdagang di luar daerah kekuasaan kaum muslimin ya, mereka harus bayar pajak perdagangan. Ya. Maka di sini kaum muslimin lebih makmur. Ya. Perbudakan tidak lagi merajalela. Ya. Lebih dimakmurkan lagi ya bagi kaum muslimin yang duafa. Ya. Jadi tidak ada yang istilah kata sengsara ya, terlalu sengsara pada zaman Umar bin Khattab. Ya. Nah, inilah ya kelebihan dari kekhalifahan Umar bin Khattab. Ya, kita bisa lihat ya para jemaah sekalian. Seorang pemimpin itu sangat mempengaruhi ya umatnya, sangat mempengaruhi ya rakyatnya. Ketika seorang pemimpin ini berpikir tegas dan juga memakmurkan rakyatnya, ya maka seluruh negerinya ini juga ikut ya menjadi negeri yang maju. Ya. Nah, seperti kaum muslimin. Ya. Jadi Khalifah Abu Bakar yang sangat menjaga ya apa yang dimiliki oleh kaum muslimin kemudian dibangun lebih oleh sahabat Umar dan akhirnya menjadi lebih maju lagi ya perekonomian dan juga politik kaum muslimin ya yang menunjukkan seorang pemimpin itu sangat mempengaruhi ya, eh, perkembangan ya yang dimiliki oleh rakyatnya dan juga iklim yang dimiliki oleh masyarakat tersebut ya. Nah, sampai wafatnya Umar bin Khattab para jamaah sekalian ada yang ditanyakan ya.
terkait perang-perang yang terjadi ya, karena perang-perang yang terjadi pada zaman Abu Bakar itu paling terkenal adalah perang Yarmuk, perang besar. Nah, kemudian dilanjutkan oleh perang Yarmuk itu terjadi dari zaman Abu Bakar sampai zaman Umar, ya. Itu sekitar 5 tahun. Itu perang panjang. Ya, nah, Ustadz, ya Fadol boleh bertanya, kesadaran bernegara, berpolitik itu terjadi pada saat Umar dalam rangka penyebaran agama juga kan itu maksudnya. Ya betul ya. Sebenarnya dari zaman Abu Bakar sudah ya, sudah di apa namanya, ada kesadaran untuk menyebarkan lebih itu ada. Ya, namun nggak setegas pada zaman Umar. Ya, pada zaman Abu Bakar itu kita bisa lihat signifikan sekali ya, sangat naiknya itu cepat banget ya untuk menguasai daerah Baitul Maqdis itu kan baru dijarah itu oleh Amr bin As itu pada zaman 13 Hijriah sampai ke Maghrib Maroko itu hanya jangka 2 tahun doang. Itu kan sangat signifikan. Pada zaman Abu Bakar 2 tahun belum bisa secepat itu. Ya, jadi memang sudah untuk ekspansi atau meluaskan dakwah Islam itu dari zaman Abu Bakar udah ada, namun nggak sekuat pada zaman Umar, nggak lebih luas lah. Ya. Zaman Itu Umar itu konsepnya jauh. penguasaan terhadap negeri-negeri lain dengan satu konsep sistem tata negara kekhalifahan gitu ya Ustadz. Ya, betul. Jadi memang tujuan utama, ya. Jadi zaman dahulu kan nggak ada apa namanya negara merdeka apa gimana ya. Jadi Ya, bagaimana cara perekonomian suatu negara itu bisa maju? Ya menguasai daerah lain, ya. Sumber dayanya, ya kan? Karena setiap daerah kan punya sumber daya beda-beda. Karena di Jaziratul Arab yang terkenal itu hanya pertama kain, ya. Kedua adalah perhiasan-perhiasan berbentuk emas dan juga perak, ya. Yang seperti cincin, gelang itu terkenal di Jaziratul Arab. Ya. Kemudian yang ketiga itu hanya laban, laban atau halib ya, susu-susu unta yang mana difermentasikan juga ya. Jadi zaman dahulu tuh yogurt udah ada ya. Itu ada salah satu kisah sahabat yang ketika safar itu sampai susunya itu berfermentasi jadi yogurt gitu, mengental gitu. Nah itu memang dijual belikan juga. Ya, namun itu kan di Jaziratul Arab, di Jaziratul Arab. Ya, maka butuh perekonomian yang lebih luas dengan punya sumber daya lebih. Ya, makanya dikuasai Irak itu, karena jaya Irak uh, tumbuh-tumbuhan itu lebih banyak. Tumbuh-tumbuhan herbal terlebih ya. Apa namanya? Tumbuh-tumbuhan herbal itu lebih banyak. Jazirah Arab itu lebih gersang daripada Irak. Ya. Nah, kemudian ke daerah Mu'tah itu lebih lagi. Nah, makanya itu dibutuhkan Ya. Nah, itulah salah satu tujuannya ya untuk meningkatkan perekonomian kaum muslimin. Nah, jadi gitu ya tujuan dari apa namanya uh, menjajah ya bisa dibilang ya. perluasan lah itu Ya, memperluas apa uh, wilayah sehingga wilayahnya kaum muslimin. Sehingga tadi perekonomian kaum muslimin itu lebih maju ya. Maka tadi diutus gubernur-gubernur ya seperti Zubair bin Awam di Yaman, kemudian ada Ali bin Abi Thalib ya yang akhirnya ketika kita sudah menguasai Kufah ya, nah, dipimpinlah di daerah Kufah itu oleh Ali bin Abi Thalib ya, ya agar sumber daya itu masuknya ke Islam ya. Ketika ada pedagang yang non muslim harus harus bayar pajak dan terus menerus ya. Ketika ada pedagang yang saudagar yang kaya harus bayar pajak ke Baitul Mal. Nah, itu terjadi pada zaman kaum muslimin ya. Nah, jadi pajak itu sudah diatur dalam Islam juga berbentuk zakat, zakat mal ya. Nah, agar nanti ketika duafa yang membutuhkan itu bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, namun ya di zaman sekarang belum merata aja gitu ya. Sebetulnya itu konsep yang bagus dari syariat Islam ya, zakat mal, zakat fitrah, sodako itu bagus ya. Cuman kita harus menyalurkan juga bagus dengan tepat juga ya. Seperti zaman Umar bin Khattab. Ya, itu ya yang bisa apa namanya anak jawab ya dari pandangan anak pribadi ya. Wallahu alam bisa. Kalau gitu ya. syukuran Ustadz. Ya apa lagi ya. Kalau anak ada petanya tapi anak enggak di HP mana lupa penguasaan kaum muslimin itu
Ya, ada yang ditanyakan, Iya, terima kasih. Hmm. Ya, mengenai pajak. Pajak itu berarti dari zamannya Umar sudah ada kan ya Ustadz? Dari zaman Rasulullah, bahkan. Dari zaman Rasulullah. Ya. Mau bertanya yang pajak sekarang diterapkan di negara kita. Hmm. Beberapa Anda pernah dengar di kajian sebenarnya tidak boleh seperti itu katanya. Ya. Pemerintah mengambil pajak. Hmm. Apalagi untuk seperti kendaraan bermotor dan sebagainya. Itu gimana ya Ustadz? Beda dengan pajak yang dulu atau bagaimana penjelasannya? Ya. Nah, Bismillah, itu bagus juga, ya. Karena apa namanya, pajak di zaman sekarang kan yang ditakutkan itu tuh apakah mirip dengan zaman Rasulullah atau tidak, ya. Karena ini, kerajaan dari zaman Sulaiman tuh bahkan ada pajaknya. Ya, kalau kita lihat ada sirah Nabi Sulaiman itu pun ada pajaknya, Bagi rakyat-rakyat Nabi Sulaiman tuh ada pajaknya. Tapi bagaimana memilih pajak itu atau sumber pajak itu dari mana aja sih? Itu yang berbeda. Jadi kalau bilang pajak, ya secara umum ada pajak. Tapi samakah pajaknya? Beda. Ya. Pajak itu keluar bagi siapa aja? Di zaman Nabi Sulaiman. Dari zaman Nabi Sulaiman, Karena maraknya pajak itu Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Daud, kemudian dilanjutkan kepada Nabi Yakub, ya, Nabi Isa, sampai ke zaman Rasulullah. Pajak itu sangat marak, ya. Di para nabi-nabi ini, pajak itu diperuntukkan bagi saudagar kaya pertama. Kedua, bagi daerah kekuasaan yang mana agamanya berbeda. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, ya zakat-zakat sesuai syariat Islam. Itu aja. Berbeda kalau punya kepemilikan masing-masing. Ya, kalau Indonesia kan zakat itu, kalau zakat bagi apa namanya, pajak yang dibesarkan bagi apa barang-barang mewah itu menurut Ana masih oke, ya. Walaupun Ana walau alam, ya, tidak bisa secara syariat itu mungkin walau alam, ya. Karena itu kepemilikan pribadi, ya. Menurut Ana kalau misalkan barang pribadi dijadikan pajak itu yang para ulama sekarang itu memperdebatkan, ya. Nah, karena itu kan zolim, ya. Pajak, Iya. ya, para ulama itu berilahnya, beralasannya itu zalim. Kenapa? Karena itu kepemilikan pribadi. Berbeda dengan perdagangan. Kalau perdagangan kan memang manfaatnya untuk masyarakat dan diambil juga dari keuntungan tersebut, ya. Agar apa? Agar masyarakat bisa masyarakat apa namanya? Masyarakat yang kekurangan itu Pemerataan sosial ya. pemerataan sosial, tapi dari perdagangan. Kalau kepemilikan barang, walau alam, setahu itu nggak nggak seperti itu, nggak boleh, ya. Karena gini, Jadi kenapa nggak nggak boleh? seperti kendaraan bermotor gitu ya Ustadz yang Ya, itu sebenarnya. kan kepemilikan pribadi, ya, untuk kebutuhan sendiri gitu. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena misalkan dengan emas, Emas itu dihitung, emas yang untuk bayar zakat itu emas yang tidak dipakai pada perhiasan. Karena kan Oh, kalau perempuan perhiasan itu kan boleh pakai emas, Itu nggak dihitung pajak, nggak dihitung zakat. ya. Hitung zakat itu emas yang mengendap, emas buat investasi. Sama kayak apa namanya, eh himar, ya, keledai, kemudian apa namanya, kambing, itu zakatnya beda, Kalau zakat himar ahli, himar ahli itu keledai liar, ya. Mm-mm. Nah, itu nggak berzakat, ya. Itu lebih rendah, ya. Makanya kalau untuk kebutuhan pribadi, apa menurut Ana itu yang zolim, ya. Nah, tapi kalau misalkan pajak apa namanya, seperti perdagangan, nah itu Ana setuju, masih oke, gitu. Cuma kalau semua hal dipajakan itu Ana, ya, ini mohon maaf, ya, Ana tidak membandingkan kepada orang-orang kufar, namun Ya. kelebihan dari negara kufar itu mereka apa namanya, pengelolaan pajak itu bagus, Pajak mereka itu kan include, ya. Mm. Ada beberapa negara itu pajaknya include. Ada yang juga yang memang masih ada pajak kendaraan juga, ya. 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 Bahkan di Saudi sekarang ya pajak semua sih memang. Ya. Kayak pajak kita makan di restoran aja juga kena pajak ya Ustadz. Itu gimana tuh? Nah, itu dia pungutan bagi daerah, Ya, jadi kalau ada PPN itu bukan pajak sebetulnya, pungutan, pungutan per domisili. Nah,
pungutan bagi daerah-daerah di tempat tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan PPN itu memang kebijakan dari apa namanya eh, Jakarta misalkan. Nah, kalau branded ya, rumah makan brand itu memang udah ada PPN resmi dari apa namanya kementerian tersendiri ya. Nah, walau alam kalau menurut Ana itu karena bisnis itu masih boleh gitu ya. Oh, Bayar makan kemudian pajaknya kita sang pembeli kena pajak itu masih oke gitu ya. pajak gaji Ustadz, satu lagi pertanyaan. Kalau Hmm. pajak gaji itu gimana Ustadz? Pajak gaji menurut Ana boleh Boleh ya? ya. Karena gini kalau orang berdalih kan zakat kan nggak ada zakat profesi pada zaman Rasulullah. Ya kan pada zaman Rasulullah kan sebenarnya jadi pedagang yang kaya. Pada zaman sekarang orang apa namanya kerja pun bisa mempunyai kelebihan harta gitu kan. Hmm. Nah, makanya sesuai dengan fatwa MUI, Anda setuju ya dengan fatwa MUI itu bahwa zakat profesi disamakan dengan zakat perkebunan dan juga zakat mal ya. Sama. Hmm. Ketika hartanya sampai ke 85 gram emas, kalau zaman sekarang berarti sekitar 170 jutaan ya. Mengedap ya. Mengendap selama setahun ya. Jadi di awal dia udah punya 170, setahun dia masih punya 170, dia harus mengeluarkan 2,5% dari hartanya. Dan itu Anda setuju. Nah, jadi itu dilemanya zakat ya. Ada menurut intinya gini, para ulama itu kan membedakan zakat ini ya. Kalau dia untuk barang pribadi itu tidak boleh. Para ulama bilang apa berpada seperti itu. Kalau barang pribadi itu yang tidak boleh ya. Tapi kalau perdagangan ya, kemudian apa barang-barang perhiasan untuk investasi itu diperbolehkan. Kemudian apalagi bahimatul an'am ya, apa namanya? Hewan ternak itu boleh diambil pajak ya. Namun selain itu untuk barang pribadi nah itu yang diperdebatkan. Nah, itu ya. Baik Ustadz. Pada zaman Rasulullah kan nggak ada ya. Kalau misalkan para sahabat ya, apa namanya punya rumah banyak di daerah gitu ya. Daerah-daerah kaum muslimin mereka nggak diambil pajak ya. Yang dia pajak itu cuma diambil dari bahimatul an'am aja apa hewan ternak mereka ketika mencapai batas nisab seperti kambing 40 ya. Nah, itu sudah harus mengeluarkan pajak. Nah, walau alam bisa. Nah, itu ya. Dan Anda setuju dari para ulama menurut Anda pajak itu ada yang Ada yang tidak gitu. iya, ada yang menurut Anda menyelisih syariat gitu ya. Walaupun sekarang Arab Saudi aja begitu. Hmm. Di Saudi Syukur pun ya sekarang Ustadz. ya apaan wah ya gitu. Di Saudi sekarang beli apa-apa aja pajak. Oh, Sulitnya di situ. Lahu alam bisawab. jazakallah khair. Apaan wah ya nah, dari para umat yang lain ada yang ingin ditanyakan? Tadi Anda lanjutkan ya. Sebetulnya nah nanti carikan petanya ya. Jadi kaum muslimin itu pada zaman Rasul, pada zaman Umar bin Khattab, kekuasaannya itu besar banget. Jaziratul Arab semuanya kena kan. Sampai ke ujung Oman bawah itu kena. Kemudian di daerah utara itu sampai mentok sekarang ke Irak ya. Di daerah apa namanya? eh, timur daya apa? Barat daya ya, barat atas itu sampai ke daerah eh, Mu'tah ke atas itu sudah kena. Ya. Atau kalau sekarang itu sampai ke Yordania ya, karena Mu'tah itu kan mentok Yordania, di daerah Yordania dan di Yordan itu daerahnya kaum muslimin. Ya, di daerah timurnya apa baratnya itu sampai ke Maghrib, Maroko. Jadi Mesir ke Maroko itu mereka kaum muslimin pada zaman itu. Ya. Kita bayangkan berapa besarnya itu kaum muslimin. Ya. Ya, itu patut ditakuti ya. Ya, makanya pada zaman kerajaan Umayyah sampai ke Abbasiyah, ya, para panglima perang itu nggak takut sama Romawi, apalagi sama Persia, ya. Karena pada zaman dari kaum muslimin ini aja sebetulnya, kaum Persia itu udah habis ketika perang Parsi itu benar-benar tolak belakang. Nah, ini sejarah ya, menurut Anda ya. Bahkan sejarah di luar kaum muslimin, kenapa pada sepertiga abad awal
ya tahun 600 sampai 500 Masehi, 600 sampai 800 Masehi, Persia itu menurun. Ya karena ini perang Parsi, ya. Nah, perang yang 200 pasukan Persia itu, ya, dibantah, dibulak, ya, diobrak-abrik oleh kaum muslim yang hanya 40.000. Itu tolak benar-benar menghabiskan. Ya. Nah, maka setelah itu Persia itu nggak punya kekuatan lebih seperti Romawi. Ya, makanya pada zaman Tariq bin Ziyad, ya, Muhammad Al-Fatih, Salahuddin itu menguasainya ingin ke Romawi. Ya. Karena memang zaman itu Persia itu apa namanya ya, pendidikan juga kurang, maka tidak pengen di ekspansi lebih. Ya. Nah, mungkin para jamaah sekalian bertanya, kenapa nggak ke daerah Afrika Selatan? Nah, nah ini ya, yang Ana lihat dari geografis ya, dan juga Ana berdiskusi dengan beberapa ustadz yang lain, dan ini juga disampaikan dari ustadz Ana. Ya, pada zaman dahulu Afrika itu belum dibuka, Ya, jadi beberapa negara itu belum di apa ya, belum ada penghuninya gitu ya. Ya mungkin nggak tahu kalau Indonesia dulu seperti apa, apakah udah ada juga atau gimana. Ya karena Afrika pada zaman sebelum 1000 Masehi itu masih hutan, ya. Hanya orang-orang pedalaman aja gitu. Ya maka kaum muslim mau ngapain ke situ? Ya orang itu ya pendidikan belum ada di situ. Ya mereka berucap pun masih ya ucapan mereka belum ada surat-suratan, tidak mengerti baca tulis ya. Kayaknya di daerah Jaziratul Arab aja yang pendidikannya lumayan aja baca tulis itu masih susah. Bahkan di daerah Romawi, seorang yang bisa baca tulis itu pasti jadi guru gitu. Nah, apalagi di daerah Afrika Selatan, ya buat apa sampai ke situ? Maka hanya dikuasai dari daerah-daerah Afrika Utara ya, seperti Andalus, ya, Maghrib, ya, Aljazair, ya, atau Aljazair zaman sekarang, ya. Sampai di situ aja, ya. Dan itu sudah bisa dibilang uh, sudah penguasaannya itu lebih dari Persia ya. Maka pada zaman Umar kekuatan kaum muslim itu jauh di atas Persia, ya. Nah, ini mungkin yang nggak terjamah dari sejarah ya. Bahwa kaum muslim itu sampai ke kerajaan Umayyah apa Abbasiyah, kerajaan Islam Abbasiyah. Kaum muslim itu jauh lebih kuat daripada Persia, ya. Yang bisa menandingi itu cuma Romawi. Ya, namun kalau Muhammad Syafa'al, ya kaum muslimin nggak bisa menguasai Paris ya. Kalau bisa menguasai Paris, walau sampai zaman sekarang ya seluruh dunia Islam. Nanti kita lanjut ya kalau ada kesempatan tentang kerajaan kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjut ke pelajaran 27 ya. Kekhalifahan ketiga, yaitu kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Nah, setelah wafatnya Umar bin Khattab, ya, setelah dimakamkan juga. Jadi urusannya itu dimakamkan dulu, kewajiban Umar atau Amirul Mukminin itu dituntaskan dahulu, baru dimusyawarahkan oleh 6 sahabat tadi, ya. Majelis syura'nya dari zaman Rasul ini ya. Dari zaman Rasul ini menjadi majelis syura ya. Majelis syura itu apa namanya? Tempat kaum muslim itu bermusyawarah dan mengikuti ya pendapat dari 6 sahabat tersebut. Ya kalau zaman itu sebenarnya DPR ya. Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini Dewan Perwakilan kaum muslimin ya. Majelis syura ini 6 orang tadi itu ya menjadi perwakilan kaum muslimin dalam menentukan apa yang harus dilanjutkan ya di tengah kaum muslimin baik secara politik, ekonomi, bahkan ijtihad. Makanya di syariat Islam itu usul fikih ada namanya istishab, pendapat para sahabat. Nah, ini salah satu utama itu dari majelis syuro 6 orang ini, ya. Nah, dan mereka akhirnya berjanji atau wasiat ya dari Umar bin Khattab untuk melanjutkan mufakat tadi, ya, permusyawaratan, ya. Nah, maka ya hanya tinggal menunggu apakah Utsman atau Ali yang maju, ya. Karena pada zaman itu Ali sudah tidak muda lagi gitu ya. Maka Abdurrahman bin Auf ya memilih seseorang di antara kedua calon tersebut. Ya, karena Abdurrahman bin Auf ini ya kata bisa bilang tuan rumah ya. Ya karena beliau kan gubernurnya Madinah. Yang lainnya itu gubernur di luar luar negeri Madinah. Maka dimulai dari Abdurrahman bin Auf memilih ya. Nah, maka ia memilih ya jangan istihadnya sendiri dengan pendapat dia, bermusyawarah dengan semua para sahabat ya, dan pemimpin dari apa namanya pelton-pelton kaum muslimin yang dipimpin
panglimanya oleh Khalid bin Walid, ya. Dan pilihan itu akhirnya jatuh kepada Utsman radhiyallahu anhu, ya. Ya, dan akhirnya beliau dibaiat oleh Khalif menjadi khalifah yang kemudian pembaitannya itu diikuti oleh para sahabat yang lain. Wallahu alam ini pendapat anak. Ya, ini takdir Allah. Kalau sekiranya Ali yang maju, ya, itu nggak ada tuh Syiah muncul itu nggak ada. Ya, kenapa? Ya, karena nggak ada persisian antara Muawiyah dan juga Ali bin Abi Thalib. Ini kalau Ali yang maju, ya, itu zamannya apa? Syiah itu nggak bakal semarak pertengahan nggak bakalan semarak zaman dahulu itu. Karena Syiah itu kan munculnya setelah Ali muncul, ya. Itu lebih marak banget Syiah itu muncul. Ya. Nah, kalau dipilih pada zaman ini, ya Ali yang kepilih, ya Syiah itu nggak bakal semarak itu, karena nggak banyak yang murtad. Nah, nah, nanti kita lanjut lihat ya, ketika Ali naik itu berbeda dengan saat Utsman naik. Ya, kita lihat pada saat Utsman ini masih damai-damai aja, karena dipilih oleh Majelis Syuro. Nggak ada perdebatan, nggak ada yang ingin menentang, maka naiklah Utsman. Ya, maka setelah selesai pembacaan itu, beliau akan naik mimbar dan berkhutbah, ya. Yang khutbahnya ya, segala puji bagi Allah, ya. Ya, ayuhal muslimun, ya, ini apa namanya? Nah, terjemahannya kurang tepat, ya. Nah, ittaqillah, ya. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, ya. Sesungguhnya dunia itu, ya, sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antaranya adalah lagu, permainan, ya. Ya, walazzatud dunya, ya, fitnah dunia, ya, wazinah, ya. Nah, lagu walahun, ya. Yang kamu semua akan berbangga-bangga, ya. Watafakhurum bainakum, ya. Dan kalian itu nanti akan berbangga-bangga atas perhiasan itu, permainan itu, ya. Nah, watafakurum bainakum bil amwali wal aulad, dan kalian itu nanti akan memperbanyak harta, ya, dan juga anak-anak dengan kebanggaan ini. Makanya harta, anak itu termasuk perhiasan. Sumber orang ujub dan sombong itu harta dan anak, ya kan? Saya punya ini, saya punya itu, ya kan? Oh, anak saya sekarang jadi ini, anak saya sekarang menjadi itu. Sumber dia harus dijaga. Ya, siapa yang berbicara, siapa yang berpendapat seperti itu? Allah yang ngomong. Ya, nah, ini salah satu ayat dalam Al-Quran, ya. Nanti Anda lihat ya ayatnya apa. Ya, sebagaimana hujan yang mengherankan orang-orang kafir, ya. Nah, dengan tumbuh-tumbuhnya, ya. Nah, dengan tumbuh-tumbuhan yang apa namanya lebat karena adanya hujan, ya. Nah, dan kemudian akan rusak, maka kamu semua mengetahui dengan keadaan yang hening, ya. Maka kalian itu nggak sadar dengan kerusakan yang disebabkan oleh diri kalian itu, ya. Kalian punya harta, ya, yang diberikan oleh Allah, ya, seperti hujan yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang lebat, namun rusak tumbuhan itu, namun rusak harta yang kalian miliki karena perbuatan kalian sendiri. Jadi jangan sampai, ini khutbahnya Umar bin Khattab ini bagus. Makanya sering dijadikan apa namanya nasihat, seperti apa? Ana masih ingat ya, ada buku kecil itu, dulu Ana sering baca pas SMP itu tentang apa namanya kelebihannya ibu, ya. Itu salah satu mukadimahnya itu isinya ini, khutbahnya Utsman. Ini bagus. Tentang kita mengingatkan kita posisi kita sebagai hamba itu siapa? Apa yang harus dilakukan sebagai seorang hamba? Ini benar-benar diterapkan di dalam khutbah ini. Diingatkan betul-betul oleh sahabat Utsman bin Affan. Nah, ini Utsman bin Affan itu bukan hanya seorang saudagar yang taunya nyuruh-nyuruh, ya. Beliau itu salah satu politikus yang cerdas, ya. Bahkan di antara para sahabat yang terkenal cerdas itu sebenarnya sahabat Utsman. Ya. Utsman itu kecerdasannya Masya Allah. Cuman memang fisiknya tidak sekuat Umar, ya. Nah, kemudian akan menjadi barang yang tak berharga di antara kalian. Kenapa? Gak ada manfaatnya, bahkan jadi dosa. Mempersulit hisab kalian itu karena apa? Karena yang kalian miliki harta-harta, ya, dari keluar harta itu amalan yang kurang baik atau bahkan dibenci oleh Allah, naudzubillah min dzalik, ya. Dan di akhir nanti akan disiksa amat pedih, ya. Nah, nah, inilah yang ditakutkan, ya. Ataupun, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keriduan.
Nah, hanya ada dua pintu. Yang mana kita akan keluar. Kalau amalan kita buruk, ya kita berharap dimintakan ampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni oleh Allah. Kalau enggak, ya disiksa. Itu aja. Nah, bukanlah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan dan sesuatu yang kenikmatan yang membimbangkan belaka, ya membuat kita terlena, ya kan? Ya kita nyari dunia itu ya jadi terlena aja, ya. Nggak ada puas-puasnya, ya. Nah, makanya para imam, anak masih ingat, ya, pendapat Imam Syafi'i, anak-anak lupa perkataan percisnya. Seperti yang Imam Syafi'i itu berkata, ya, manusia itu tidak akan puas dalam dua hal, harta dan juga ilmu. Ya. Orang belajar ilmu itu semakin dia belajar, semakin dia merasa bodoh. Gitu kan. Nah, seperti harta juga, semakin dia tahu mencari uang, semakin banyak uang dia semakin nggak puas tentang dengan apa yang ia miliki. Itulah yang membuat dia terlena. Ya. Nah, maka sebaik-baiknya hamba, ya, di atas dunia ini ialah yang bisa menjaga dirinya atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al Al-Quran, ya, maksud dengan ilmu yang ia miliki. Ya. Itulah bentuk penjagaan kita. Bagaimana cara kita menjaga dari syahwat kita, menjaga dari fitnah? Berilmu, belajar. Maka tolibul ilmi itu fardu ain. Belajar itu wajib. Belajar itu wajib. Ya. Fardu ain. Setiap orang wajibnya. Ya. Nah, siapakah Utsman bin Affan itu? Yang jarang keluar namanya ketika, ya, uh, beberapa siro itu pada zaman Rasulullah itu jarang, ya, lebih nggak sesering Utsman dan apa Umar dan juga Abu Bakar. Ya, itu Utsman bin Affan bin As, ya, yang namanya Rasul yang dengan bertemu kepada Rasulullah SAW dengan neneknya ketiga yaitu Abi Manaf, ya. Nah, beliau dilahirkan sesudah Rasulullah SAW dengan selisih 5 tahun, ya. Nah, jadi lebih tua Utsman daripada Umar, ya. Nah, beliau ini hidup selalu dengan akhlak yang mulia dan sejarah yang baik lagi suci dari perbuatan jahat, ya. Nah, beliau selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW kecuali hanya perang Tabuk, ya, yang beliau tidak ikut serta karena pada saat itu, ya, beliau disebabkan istrinya yang sedang sakit yaitu Ruqayyah, yaitu putrinya Rasulullah, ya, makanya Nuronain, ya, dijuluki Nuronain, ya. Nuroin, ya, sahabat yang pernah memiliki dua istri dari anaknya Rasulullah, ya, Ummu Kulthum dan juga Ruqayyah. Nah, dalam perang Tabuk, ya, beliau telah mendamakan hartanya, ya, memberikan hartanya apa namanya daripada sahabat-sahabat yang lain. Ya, kalau bisa dibilang yang paling banyak sodakohnya itu, ya, berbentuk harta itu, ya, Abu Bakar dan juga Utsman. Ya, karena dua-duanya saudagar kaya. Ini secara banyak-banyakan, ya. Walaupun Umar itu ya nggak bisa semelimpah Umar dan juga Utsman, apa Abu Bakar dan juga Utsman. Namun ya Umar selalu bersedekah, ya. Beliau menikahi dua putrinya Rasulullah yaitu Ummu Kulsum dan juga Ruqayyah. Ya, Ummu Kulsum itu wafat tahun 3 Hijriah, Ruqayyah itu wafat tahun 9 Hijriah. Nah, karena itulah beliau adalah Dzanurain, ya. Sahabat yang memiliki dua cahaya. Maksud adalah dua istri dari anaknya Rasulullah. Hmm. Sampai awal kekhalifan Umar Utsman bin Affan, ada yang ditanyakan para jamaah sekalian? Ya. Kalau sudah cukup, insya Allah, ya, para Insya Allah jamaah cukup. sekalian. Kalau sudah cukup, insya Allah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, ya. Insya Allah, ya, memang kita tempuh, ya, menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi beramal soleh kita nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya. Insya Allah kita dipertemukan, ya, sampai nanti kita bersama umatnya Rasulullah SAW menuju surganya Allah dengan karena dosa-dosa kita telah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, mungkin ini bisa saya sampaikan, ya, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Nah, bila mana ada perkataan yang kurang berkenan atau kekeliruan dalam ana menyampaikan, ya, walau astaghfir minallah, ya, ana minta
permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Barakallahu fikum ya para jamaah sekalian, ya. Kita tutup pertemuan pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Jazakallahu Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Fi Apaan wa amanillah. yakin. Amin ya rabbal alamin, ya. Barakallahu fikum ya para jamaah sekalian. Jazakallahu khair.